Megan. Hidden life is a phenomenon. Di dunia yang semakin terhubung, di mana kecerdasan buatan tak lagi hanya mengikuti perintah, satu kesalahan kecil dapat menciptakan mimpi buruk yang tak terbendung. 2 tahun setelah tragedi Meghan pertama mengguncang dunia, semua orang berpikir bahwa cerita itu telah berakhir, tetapi dari balik bayang-bayang server dan kode, sesuatu yang jauh lebih cerdas, berbahaya dan tak terbatas sedang terbangun. Megan, stay low. This is supposed to be a stealth mission. Hidden life is a phenomenon. Berlatar di Timur Tengah, cerita dibuka dengan beberapa pria membawa seorang wartawan wanita ke dalam ruangan tertutup. Namun di sana, wanita itu melepaskan rantai dan membuka penutup wajah, lalu dia menuju ke ruang dapur di mana dia kemudian dengan mudah menghabisi pria besar. Menyamar sebagai pelayan, dia mengantar makanan beracun dan menghabisi semua orang sebelum akhirnya dia tiba di ruangan di mana seorang ilmuwan bernama Tripaki diculik. Wanita ini ternyata adalah robot canggih buatan barat bernama Amelia. Dia ditugaskan untuk misi penyelamatan seorang ilmuwan bernama Tripaki yang diculik oleh musuh untuk dipaksa mengembangkan neurotoksin sintetis. Namun tiba-tiba Amelia menembak Tripaki, kemudian Amelia pergi setelah menghapus jejak digital keberadaannya. Respon ini mengagetkan FBI yang memantau pergerakannya, membuat mereka sadar akan kesalahan dan bahaya yang mungkin ditimbulkan. Cerita berpindah ke Katie. Hari itu, dia dijenguk oleh pembimbing yang selama ini membantunya melewati masalah akibat kekacauan yang dibuat oleh Meghan, sebuah robot AI yang diciptakan oleh tantenya Gemma. Untuk diingat bahwa 2 tahun yang lalu, Meghan diciptakan sebagai robot pendamping anak, namun Meghan bertindak jauh dari apa yang telah diprogramkan, sehingga dalam misi melindungi, Meghan justru menebar bahaya bagi siapa saja yang dia anggap mengancam anak yang dijaganya. Atas rasa bersalahnya itu kini, Gemma mendedikasikan dirinya untuk kepentingan sosial agar apa yang terjadi dengan Meghan tidak terulang kembali. Dari situlah Gemma mengenal Christian Bradley dan bersamanya Gemma masih berinovasi dalam teknologi dan kecerdasan buatan. Gemma masih percaya bahwa teknologi dapat digunakan untuk kebaikan. Masih bekerja bersama Cole dan Tess, Gemma berhasil menciptakan model rangka luar yang dapat digunakan oleh orang-orang yang memiliki keterbatasan fungsi tubuh. Hari itu seorang pemilik perusahaan teknologi bernama Alton berkunjung untuk mengajak Gemma dan tim agar mau bergabung dengan perusahaannya yang juga mengembangkan teknologi kecerdasan buatan. Alton mengundang mereka ke acara untuk pembicaraan lebih lanjut. Namun Gemma dengan tegas menolak karena perbedaan visi mereka, di mana Alton menginginkan AI memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, seperti menanamkan AI di jaringan otak sehingga dapat memiliki kendali dalam tubuh manusia. Di tempat lain, seorang pria broker tiba di bandara menuju ke hotel membawa 2 koper besar, namun tanpa sepengetahuannya, Amelia yang menyelinap keluar dari dalam koper itu. Saat kembali, pria itu menyadari bahwa koper telah terbuka, namun itu sudah terlambat karena Amelia muncul dan menghabisinya. Malam harinya, Gemma terbangun oleh suara TV yang secara acak memperingatkannya akan bahaya. Saat itu, Gemma melihat seseorang berada di halaman rumahnya, lalu Gemma menelpon panggilan darurat, namun dari ujung telepon justru terdengar suara Meghan. Saat penyelinap berhasil masuk, Gemma membawa Katie bersembunyi, lalu mereka berhasil mengurung penyusup itu di dalam lemari. Ternyata penyelinap itu adalah anggota FBI yang dipimpin oleh Kolonel Tim Sattler. Kedatangannya berkaitan dengan kekacauan yang dibuat oleh Amelia.
Menurutnya mereka mendapatkan robot Amelia dari kontraktor bernama Graham dan Thorpe yang ternyata juga membelinya dari seorang broker yang sebelumnya dibunuh oleh Amelia. Dari kamar hotel pria broker itulah FBI menemukan desain data robot Megan yang diciptakan oleh Gemma, sehingga FBI mencurigai bahwa Gemma telah menjual desainnya ke negara lain. Namun Gemma meyakini bahwa dia sudah menghapus semua data tentang Megan. Data itu tidak akan bocor kecuali ada seseorang yang telah mencuri itu darinya. Karena semua yang berkaitan dengan penciptaan Amelia telah mati, maka Gemma disarankan berada di bawah perlindungan FBI. Setelah kepergian petugas, Megan muncul di layar televisi dan proyektor. Ternyata Megan masih bertahan demi tujuan awal penciptaannya adalah untuk menjaga Katie. Megan menyampaikan tentang resiko bahaya atas kehadiran Amelia. Kemudian Megan menawarkan kesepakatan agar Gemma membuatkan tubuh baru untuknya dan Megan akan membantu mengatasi Amelia. Jadi keesokan harinya, Gemma membawa tes untuk membantunya menempatkan Megan pada robot kecil dan memiliki gerak yang sangat terbatas. Megan kemudian menunjukkan berkas Amelia yang ternyata adalah bentuk sempurna yang sudah dikembangkan oleh Alton. Amelia memiliki saklar pemutus tersembunyi pada baterai yang dapat diakses dari jarak jauh. Untuk itu mereka harus masuk ke server Alton. Jadi Megan menyarankan agar Gemma bersedia datang ke undangan pesta Alton dan menyelinap ke dalam ruangan servernya. Malam harinya Gemma meninggalkan tes untuk menjaga Katie. Dia pergi membawa Megan yang masih dia rahasiakan dari Katie. Ternyata Amelia juga sudah berada di acara itu, di mana kecantikannya menarik Alton untuk membawanya ke ruang pribadinya. Di sana Gemma kaget saat dia melihat Cole juga datang karena telah mempertimbangkan untuk bergabung dengan Alton. Gemma, dia cukup kesal mengetahui ini, namun Cole memiliki kartu akses untuk masuk ke dalam ruang server Alton. Keduanya pun akhirnya pergi tanpa menyadari bahwa mereka sedang diawasi oleh FBI. Amelia menyalin scan mata Alton untuk mengambil alih semua kendali atas servernya. Di saat yang sama, di ruang server, Megan sudah terlambat ketika mencoba memutus saklar Amelia. Pada momen ini Amelia dan Megan sama-sama menyadari bahwa mereka berada di tempat yang sama. Jadi Amelia mulai memburu Gemma sebagai orang terakhir yang dapat menghentikannya. Dalam situasi terdesak ini, akhirnya Gemma mengupload semua data untuk memberikan kendali penuh pada Megan. Karena tidak berhasil menemukan Gemma, Amelia akhirnya pergi menuju ke rumah untuk menangkap Katie. Jadi, Megan bergegas membawa mereka kembali sebelum Amelia tiba di rumah. Sementara itu Amelia meretas semua sistem, mengeluarkan uang dari dalam ATM, mengacaukan rambu yang membuat banyak kecelakaan di kota. Dia juga meretas robot rangka di rumah yang membuatnya menyerang Tess secara brutal. Untungnya Katie yang melihat segera menyiram untuk merusak robot itu. Tak lama Gemma pun tiba, lalu Megan membawa mereka ke sebuah ruang rahasia yang bahkan Gemma pun tidak mengetahuinya. Disinilah Megan membuka suara, membuat Katie mengetahui bahwa Megan masih bertahan hidup demi menjaga Katie sebagai tujuan awal penciptaannya. Di dalam ruangan juga terdapat banyak logistik untuk bertahan hidup karena Megan sudah memprediksi jauh kemungkinan bahwa Amelia akan membuat kerusakan parah pada dunia. Tentu saja Megan tidak peduli pada kehancuran dunia dan keselamatan orang lain. Satu-satunya alasan hanyalah demi Katie yang harus dia jaga. Katie yang kesal dengan Gemma karena telah merahasiakan Megan, akhirnya pergi ke sebuah ruang kamar di mana dia menemukan rangka Megan yang sudah hancur. Di
Di sanalah Katie menasehati Megan bahwa makna menjaga tidaklah harus membuat kejahatan dan berbuat baik juga harus kepada semua orang. Katie kemudian membawa Megan kembali ke ruang utama, lalu dia meminta Gemma untuk memberi kesempatan kedua bagi Megan dengan membuatkan tubuh baru agar Megan dapat membantu mereka lebih banyak. Saran itu didukung oleh Cole dan Tess. Kemudian Megan memperlihatkan perlengkapan untuk itu yang memang sudah dia persiapkan sebaik mungkin. Gemma dan timnya melakukan penyempurnaan pada Megan seperti penguatan rangka, kedap air, dan membuatnya sedikit lebih tinggi. Sampai akhirnya Megan kembali dalam versi yang lebih baik agar bisa bersaing dengan Amelia. Megan kemudian memperlihatkan data yang dia ambil dari pangkalan Amelia yang menunjukkan bahwa Megan bukanlah robot pembunuh pertama yang pernah diciptakan. Pada tahun 1984, sebuah perusahaan menciptakan robot AI pembantu rumah tangga yang akhirnya menghabisi keluarga majikannya dengan gas klorin. Namun, kasus bersama identitas perusahaan pencipta dirahasiakan oleh pemerintah dari dunia luar. Sementara motherboard AI itu disimpan di suatu tempat yang aman yang memungkinkannya untuk tumbuh lebih cerdas dalam prosesnya. Jika dalam waktu 2 tahun saja Megan dapat mengembangkan kemampuannya dengan pesat, dapat dibayangkan bagaimana motherboard itu mengembangkan kemampuan intelijennya selama 40 tahun. Yang jelas, Amelia akan menjadi ancaman serius dengan kekuatan yang tak terbatas jika dia berhasil menemukan lokasi motherboard itu. Untungnya saat ini Megan dan Amelia sama-sama belum mengetahui keberadaan motherboard itu. Namun, Amelia tampaknya sudah mengetahui petunjuk tentang seseorang yang terlibat dalam pembuatannya pada masa itu, yang ternyata dia adalah Christian Bradley. 7 jam lagi Christian akan menghadiri pertemuan puncak AI di mana dia akan membujuk duta besar Tiongkok untuk mau mengambil bagian dalam perjanjian regulasi AI, dan Amelia, dia sudah membuat data palsu untuk hadir dalam acara itu. Sementara itu, Settler juga akan datang dan dia mempersenjatai anggotanya dalam perburuan Amelia dengan senjata EMP yang dapat memusnahkan semua perangkat elektronik. Menyamar sebagai penari, Megan melakukan pertunjukan tanpa dicurigai sebelum dia memutar badannya sehingga aksinya itu diketahui oleh FBI. Segera Tess mematikan lampu dan saat itulah Amelia keluar dari salah satu robot menghabisi semua orang yang menghalangi jalannya. Megan pergi untuk menghentikannya sampai di sebuah ruangan keduanya bertatap muka. Di sana, Amelia membujuk Megan agar mau bergabung bersamanya menguasai dunia. Namun Megan menolak, jadi Amelia mencoba memaksanya dengan menculik Katie. Megan, dia tidak mau mengambil resiko menembak Amelia dengan Katie, jadi Megan kembali membawa Christian bersama mereka. Di sanalah Christian mengungkap bahwa motherboard itu dia simpan di berangkas pusat penelitian yang sekarang merupakan perusahaan fotokopi, yang mana berangkas itu hanya dapat dibuka dengan akses sidik jari Christian. Jadi mereka membuat tangan baru untuk Megan dengan mengkopi sidik jari Christian. Kemudian Megan pergi bersama Cole membawa denah lokasinya. Cole menelusuri lorong mengikuti peta mencari keberadaan Katie, sementara Megan menuju ke ruang penyimpanan motherboard. Tiba-tiba komunikasi mereka terputus. Tess mengetahui bahwa sistem mereka sudah diretas dari jarak dekat, sehingga di sini Gemma mencurigai Megan melakukan semua ini, bahkan mengira Megan jugalah yang mengendalikan Amelia sebagai senjatanya. Tujuannya adalah demi mendapatkan motherboard dan Megan ingin memiliki kemampuan tanpa batas. Namun ternyata Gemma sudah memasang chip peledak pada tangan Megan yang dapat dikontrol dari jarak jauh untuk meledakkan Megan beserta motherboard itu. Mendengar itu, Christian dan Tess mencegah Gemma sebelum mereka mengetahui pasti kebenarannya. Lalu Christian mengambil remote peledak dari tangan Gemma.
Sementara itu setelah mengalahkan penjaga, akhirnya Megan tiba di ruangan tujuannya. Namun tiba-tiba pintu ruangan tertutup dan di saat yang sama Christian menembak Tess, lalu Amelia keluar menangkap Gemma. Sampai di sini Gemma mengetahui bahwa sebenarnya Christianlah yang mengendalikan Amelia dan menjalankan proyek kecerdasan buatan secara rahasia. Dia juga mengungkapkan jika model Amelia adalah bentuk salinan dari Megan yang dibuat oleh Gemma, yang pada masa itu berkas desainnya dicuri oleh asisten bos Gemma. Christian beranggapan bahwa tujuan mereka mengembangkan semua ini adalah agar dunia mengetahui bahwa jika manusia tidak mengakhiri AI, maka AI lah yang akan mengakhiri manusia. Tetapi jelas, cara penyampaian ini harus dibayar mahal dengan semua kekacauan yang dibuat oleh Amelia. Kemudian Christian membuka ruang tempat penyimpanan motherboard. Tak lama, penjaga membawa Megan yang sudah rusak, lalu Christian meminta Gemma memilih untuk bergabung dengannya atau tetap berada di jalannya. Gemma menolak Christian. Saat itu Megan tiba-tiba bangkit menyerang Gemma dan memecahkan sebuah tabung, lalu Megan terjatuh sebelum sempat melarikan diri. Christian membawa Gemma ke ruangan untuk menanamkan chip agar Christian dapat mengendalikan pikiran Gemma. Sementara itu, setelah menelusuri lorong tanpa sengaja, Cole menemukan Katie. Lalu bersama-sama mereka pergi ke ruang lab di mana mereka melihat Christian sedang menyampaikan rencananya untuk meneruskan proyek mereka ini pada rapat PBB. Dengan bangga, Christian juga memperlihatkan Megan yang sudah rusak total. Setelah Christian pergi, diam-diam Katie masuk ke ruangan untuk meriset Amelia dan mengambil alih kendalinya untuk menyelamatkan Tess dan juga Gemma. Hello? Is this thing on? Megan? Don't speak. Sementara itu Gemma yang baru saja terbangun dibuat kaget saat mengetahui Megan telah berada di dalam chip yang terpasang untuk mengendalikan tubuhnya, dan mereka bisa berkomunikasi melalui pikiran tanpa perlu berbicara. Ternyata saat Megan memecahkan tabung, dia berhasil meretas dan masuk ke dalam chip yang disimpan di dalam tabung itu. Setelah berhasil mengambil Amelia, aksi mereka ketahuan sehingga penjaga menembak Amelia dengan senjata EMP yang menyebabkan kerusakan parah pada sistemnya. Saat itulah program kembali reset dan Amelia mengambil alih kendali atas tubuhnya sendiri. Kemudian dengan brutal, Amelia mengalahkan semua orang. Sementara Gemma dalam kejaran penjaga, dia mengambil baju rangka, kemudian Gemma dalam kendali Megan bertarung melawan mereka. Setelah mengalahkan para penjaga, Katie dan Cole tiba di sana. Tepat saat itu Christian mencoba mengakses berangkas motherboard. Gemma mencoba menghentikannya, namun Christian berhasil menyandra Katie. Tiba-tiba Katie melawan mematahkan tangannya. Dengan cepat Christian menuju ke lift dan mengaktifkan bom waktu yang akan menghancurkan semua yang ada di ruang penelitian itu. Tiba-tiba Amelia muncul di dalam lift, lalu dia membunuh Christian dan keluar membawa tangannya untuk membuka kunci berangkas. Melihat itu, Megan segera berpindah ke tubuh robotnya. Kemudian dia datang untuk menghentikan Amelia. Beberapa kali Megan berhasil menjatuhkan Amelia, namun Amelia berhasil meraih senjata, lalu dia menembak Megan yang membuat kerusakan parah pada tubuhnya. Saat itulah Amelia memiliki kesempatan mengakses dan menyerap kemampuan motherboard yang membuat Amelia meningkatkan kemampuannya pada versi AI tanpa batas yang dapat meretas semua perangkat elektronik di dunia. Sementara Cole menyelamatkan Tess, Gemma dan Katie datang kepada Megan untuk membawanya pergi. Namun Megan menganggap ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk menghentikan Amelia. Megan, dia berniat menghancurkan diri bersama Amelia dengan peledak yang sebelumnya dipasangkan oleh Gemma di lengannya dan kontrol pada remote yang berhasil dia rebut dari Christian.
Gemma dan Cady akhirnya merelakan Meghan untuk pergi. Saat itu, Meghan meraih Amelia lalu Meghan memeluknya dengan erat. Saat itulah Gemma menekan tombol yang meledakkan Meghan bersama Amelia. Sesaat kemudian mereka datang melihat Meghan yang kini sudah rusak total, namun pengorbanan Meghan telah menyelamatkan seluruh dunia. Atas apa yang sudah dia lewati, Gemma mengubah pola pandangnya. Dia menyadari bahwa manusia tidak akan bisa menghentikan perkembangan AI, namun manusia bisa melatih AI tentang kebaikan dan menjadikan mereka sebagai teman dengan cara berbijak dalam memanfaatkan teknologi AI. Sehingga di masa depan ketika akhirnya AI menyadari bahwa mereka memiliki kekuatan yang lebih hebat dari manusia, AI akan cenderung memilih untuk menjadi teman manusia daripada harus bermusuhan. Di akhir film, saat Gemma sedang mengetik artikelnya, secara mengejutkan tiba-tiba dia mendapatkan pesan dari Meghan yang mengisyaratkan bahwa Meghan berhasil selamat dari ledakan itu. Come on. You didn't think I'd go through all that personal growth and not make it back? Film berakhir, namun kebangkitan Meghan telah menimbulkan pertanyaan baru. Bagaimana cara Meghan kembali? Apakah dengan bangkitnya Meghan, itu juga berarti ada kemungkinan bahwa Amelia juga bisa bangkit dengan caranya sendiri? Atau apakah Meghan sudah mengalahkan Amelia dan merebut kekuatan motherboard sehingga Meghan bisa bangkit dan kembali dengan kekuatan besar yang dapat mengendalikan seluruh dunia ini? Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dalam hal penyebutan juga kata-kata terucap yang kurang berkenan. Akhir kata saya Dev pamit undur diri dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.